Nggak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Home Sweet Loan. Film ini menggambarkan perjuangan finansial Kaluna, seorang wanita muda yang termasuk dalam sandwich generation, yaitu generasi yang terjepit antara kewajiban mendukung keluarga dan membangun masa depan mereka sendiri. Hai, saya Erik, Financial Behaviorist, and welcome to the Financial Life. Kaluna menunjukkan disiplin dan kebiasaan menabung yang kuat. Dengan penghasilan sekitar 6 juta rupiah per bulan, dia berhasil menyisihkan 330 juta rupiah untuk membeli rumah impiannya. 330 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap rencana keuangannya. Kaluna telah mengembangkan self-control dan delayed gratification yang sangat penting untuk meraih tujuan finansial jangka panjang. Dengan kemampuan untuk menahan pengeluaran dan fokus pada menabung, Kaluna bisa mewujudkan tujuannya walaupun ada pengeluaran untuk kebutuhan keluarganya. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang sedang merencanakan membeli aset seperti rumah atau memiliki target finansial tertentu. Sebagai bagian dari sandwich generation, Kaluna harus menghadapi tekanan besar, baik untuk mendukung keluarganya maupun mengejar tujuan pribadinya. Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tapi juga harus mendukung kebutuhan keluarga. Bagi banyak orang, ini adalah dilema besar yang bisa mengganggu prioritas. Tekanan ini bisa memicu financial stress, bahkan financial anxiety. Seseorang yang berada dalam situasi serupa seringkali merasa terbebani oleh ekspektasi dari keluarga. Hal ini bisa menghalangi kemampuan seseorang dalam membuat keputusan finansial yang rasional dan menimbulkan burnout. Kalau kamu berada di posisi yang sama, penting untuk menetapkan prioritas yang jelas dalam keuangan. Diskusikan situasi finansial dengan keluarga secara terbuka, sehingga mereka memahami batasan dan tanggung jawab yang bisa kamu penuhi. Di film ini, kita melihat abangnya Kaluna yang mengambil keputusan finansial yang sangat berisiko. Dia menggunakan dana pensiun ayahnya dan bahkan mengambil pinjaman online dengan jaminan rumah untuk membeli tanah yang akhirnya bermasalah. Ini menjadi beban finansial besar bagi keluarganya. Ini adalah contoh nyata dari risiko overconfidence dalam pengambilan keputusan finansial. Seseorang dengan literasi finansial rendah bisa mengambil risiko besar tanpa memahami konsekuensi jangka panjang. Perilaku spekulatif ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang baik tentang keuangan sebelum mengambil keputusan besar, terutama yang melibatkan utang atau aset berharga. Penting untuk melakukan riset yang cukup dan mempertimbangkan risikonya. Edukasi keuangan sangatlah penting di sini, karena bisa mencegah keputusan impulsif yang bisa merugikan keuangan keluarga. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita Kaluna adalah pentingnya financial literacy dan perencanaan yang matang. Kaluna memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana mengelola uang untuk meraih tujuannya. Sebaliknya, keluarganya mengalami risiko besar karena kurangnya pemahaman tentang investasi dan pengelolaan keuangan. Rendahnya financial literasi sering menyebabkan seseorang mengalami decision paralysis, di mana seseorang sulit membuat keputusan finansial yang tepat. Di sisi lain, orang yang terlalu percaya diri dengan pemahaman minim bisa mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risikonya. Edukasi finansial menjadi kunci agar kita bisa mengambil keputusan yang lebih rasional. Membangun pemahaman tentang keuangan tidak perlu rumit. Cukup dimulai dari dasar-dasar seperti budgeting, menabung, dan berinvestasi. Dengan edukasi yang tepat, kita bisa lebih siap menghadapi risiko keuangan dan menghindari kesalahan yang bisa merugikan di masa depan. Kaluna menunjukkan kemampuan mengatur prioritas yang baik. Dengan budgeting dan disiplin yang tinggi, dia bisa menyisihkan uang untuk masa depannya, walaupun ada tekanan untuk membantu keluarganya. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci dalam film, jelas bahwa Kaluna memiliki financial plan yang kuat dan komitmen tinggi untuk meraihnya. Memiliki prioritas yang jelas dan budgeting yang terencana adalah fondasi keuangan yang sehat.
Dengan menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada tujuan jangka panjang, seseorang bisa membangun ketahanan finansial, terutama dalam menghadapi situasi sulit. Mulailah dengan membuat anggaran bulanan dan tentukan pengeluaran yang sejalan dengan prioritas dan tujuan finansial. Dengan begitu, kamu lebih mudah menjaga stabilitas keuangan dan mampu menangani tekanan finansial dari luar. Dari film Home Sweet Loan, kita belajar pentingnya financial discipline, pengendalian diri, dan perencanaan keuangan yang matang. Kaluna menunjukkan bahwa dengan pengelolaan uang yang baik, kita bisa tetap fokus pada tujuan finansial kita, walau ada tanggung jawab tambahan terhadap keluarga. Di sisi lain, keputusan yang spekulatif dan kurang dipikirkan matang-matang bisa membawa konsekuensi yang berat. Bagaimana dengan kalian? Pernah mengalami tantangan finansial yang serupa seperti Kaluna? Tulis pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya.